Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam hormat. Selamat berjumpa di channel YouTube Tale Trias Info bersama saya Herman Tale Daulay. Channel ini sengaja mengusung program khusus bincang-bincang tipis-tipis. Pada saat ini saya mendatangkan bintang tamu, tokoh senior P3, mantan anggota DPR RI, Bapak Daniel Tanjung. Tema yang kami bahas pada kesempatan ini adalah soal rekrutmen politik di era beliau dan mungkin dibandingkan dengan era sekarang sedikit. Ini bincang tipis-tipis, nanti akan saya iris tipis-tipis pengalaman beliau. Pak Daniel Tanjung, ya. Ini kan salah satu fungsi partai politik kalau menurut Ibu Miriam Budiarjo itu adalah rekrutmen politik, rekrutmen kader. Di area Bapak seperti apa rekrutmen politik itu, Pak? Saya nggak apa ya, bahwa kita masuk dalam dunia politik itu pertama-tama niat kita apa? Oh, Niat kita ialah bahwa bagaimana mengatasi keterbatasan manusia ini, pemimpin ini. Kalau kita memandang di depan, tidak seluruh yang di depan itu terlihat oleh kita. yeah. Sebaliknya, apalagi yang di belakang, apalagi di kiri kanan. Nah, boleh kan itu kita membutuhkan orang lain Yeah. dalam menentukan kita. Dia lihat mana ya, dan kita baru merasakan, oh ini apa? Oh ini yang saya nggak tahu. Dari sisi itu kita bisa menentukan sikap kita, langkah kita. Bahwa inilah keadaan yang sebenarnya terjadi. Oleh sebab itu, saya itu mula-mula terjun di dunia politik ini. Saya itu pandu itu Pramuka. kepanduan. Namanya sekarang ini Pramuka. Yeah. Di pandu itu yang diajari, jadi kasih tanda kecakapan. Itu bagaimana menolong orang. Tahun 50-an apa 60-an itu, Pak? Biar generasi sekarang memahami pandu. Ya, tahun 50-an. 50-an, ya. Masih pandu namanya kan itu. Jadi apa yang alat yang dibawa oleh orang pandu? Satu tongkat, tali, ya, kayak ada apa? Pisangkur. Yang pisau kecil, Yeah. dan apa? Kacu. Apa gunanya itu? Kalau dia menemukan di jalan orang sedang pingsan, apa yang dilakukan untuk menolong? Nah, itu dia cari tandanya. Bagaimana orang yang diangkut dibawa ke rumah sakit? Dulu kan tidak bawa banyak mobil kan? Itu dua tongkat tadi itu digabung. Nah tadi itu dijalin untuk, nah itu diangkut berdua. Kalau kita pandai itu dikasih tanda kecakapan. Bagaimana orang yang tidak bisa kita hubungi dengan lisan, dia bisa diajarin bahasa bendera, ya. kode. Nah, jadi yang di kepanduan itu, tanda kecakapan itu bagaimana menolong orang. Oh, lanjut Pak, setelah pandu. Nah, setelah pandu, masuk saya di pemuda Ansor. Oh, pemuda Ansor NU. Di situ kami kembangkan. Oh, kami kumpul. Bagaimana? Apa masalah?
masalah umat ini, masalah pemuda ini, apa namanya itu, bagaimana kalau dia nanti berkeluarga, bagaimana? Dia kasih dengan kerjasama. Jadi kalau kami mau tamat di Pantura Sorghum, bukan bagaimana menenggelamkan orang lain. Oh, tetapi Mana yang lebih apa kita bertukar pikiran, mana yang lebih cakap. Nah itu yang kita bantu. Nah, jadi saya membantu dia bukan berarti saya mengharapkan saya ada kedudukan. Tetapi bagaimana program ini jalan. Bukan berarti nego politik nanti kalau jadi ketua saya dapat ini belum Enggak ada itu. Nggak ada itu. Kalau udah begitu nanti akibatnya kita bicara bukan untuk mencari kebenaran. Bagaimana menenggelamkan lawan kita. Iya. Lalu terjadi transaksi tadi kan, karena udah sama-sama cocok transaksinya kan, mau nggak mau menyingkirkan orang ya kan. Iya. Jadi bukan itu tujuan organisasi. Bagaimana untuk mengatasi apa itu dengan bersama-sama. Kekurangan saya bisa Saya tutupi, sebaliknya. Mari sama-sama. Jadi itu yang berkembang sampai di NU. Di NU juga begitu. Nah, di partai NU itu saya mungkin loncat. Ketua umum itu bukan apa? Bukan mencari apa ke pangkat. Saya kasih contoh alangkah sederhananya pemimpin UNU itu 3 anggota DPR Idam Khalid, Wahab Hasbulah itu keki besar itu. Saifullah Zuhri. Oh, Idam Khalid, Kayak Wahab Hasbulah, Saifullah Zuhri. Saifuddin Zuhri. Yang Menteri Agama itu. Ya. Jadi mereka pulang ke apa itu naik beca bertiga. Dari kantor ke rumah atau kemana lagi? Iya. Mobilitas mereka naik beca gitu biasa. Ya? Bertiga lagi. Itu ketua-ketua umum itu. Kayak Idam Khalid ketuanya nggak perlu diragukan lagi kan? Abdul Wahab Hasbulah juga Pendiri kayak besar di Jombang. Oh, menarik. Saifullah Zuhri apa di Semarang. Nanti dia jadi Menteri Agama. Tapi begitulah sederhananya mereka. Nanti pada waktu mereka sudah tidak anggota lagi, yang mengganti suksesi? Bukan yang ditinggalkan. Dia cepat-cepat bikin pesantren. Jam kali kasih di Cepete ini. Ya. Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Wahab tambak beras. Sama berasa dia memang sudah ada. Lantas Saifullah Zuhri bikin juga. Jadi bukan perusahaan yang ditinggal. Pendidikan ya. Sebab kata mereka Nabi Muhammad itu diturunkan di dunia untuk melengkapi akhlak memperbaiki akhlak manusia. Dan lawan kita sekarang adalah akhlak. Nama bagus tuli utami mah kalimat akhlak. Jadi akhlak apa? Kalau ada orang yang maju, kita cari-cari apa? Kesalahan. Kesalahannya. Nah, kita tambah-tambah. Oh, kesalahannya malah di ini ya. Bukan dia panggil deh. Bagaimana kalau begini? Bukan. Ditembakkan dan yang menembakkan menambah lagi. Ini yang bikin rusak. Kalau ada yang berhasil usaha, pantas saja lah. Dia itu anak ini. Idam Khalid jadi ketua umum, ada 2 orang adiknya, Hasbulah Khalid sama Tahir Khalid. Dia tidak usulkan untuk jadi anggota DPR. Kamu katakan sendiri. Kalau kamu dipilih, alhamdulillah. Jangan karena saya.
Ya Pak, oke. Sedikit dulu Pak, supaya nggak ini ke Bapak terjun ke P3-nya dulu. Itu dulu, bagaimana rekrutmen partai politik tadi. Jadi jadi ini dulu apa ya, saya apa, jelaskan bahwa motif kita bergerak di masyarakat bukan untuk menjadi menteri, bukan menjadi apa, DPR, tapi untuk mengerti, untuk memperbaiki masyarakat ini. Ini apa? Jadi kalau saya mau apa, masuk ke partai politik, bukan membenarkan Anda misalnya, atau menyalahkan Anda. Saya nggak mau siakan, saya panggil. Oh, jangan jadi konsumsi publik ya, jangan Pak? konsumsi. Itu nanti terbalik hasilnya. Iya. Jadi masa internal itu nggak perlu jadi konsumsi publik ya. Dilaksanakan oleh Pak Idam dalam begini. Dia ketua umum, Pak Idam lain ketua, Pak Imran seorang ketua. Ini masih ketum NU ini ya Pak ya? NU. NU masih NU ini. Dikritik habis-habisan dia. Nah, bagaimana? Dia sengaja tidak aktif di kantor, diserahkan kepada Pak Dahlan. Jadi padahal dia aktif, lebih apa menantangannya apa. Kalau dia di rumah aja. Tapi siapa itu yang apa yang berhubungan datang juga ke rumahnya. Oh, konsultasi tetap. Minta nasihat juga. Jadi tidak lawannya, kedahalan itu, waduh, kalau apa mengiritik Pak Idam tidak bisa. Tapi Pak Idam menerima. Bahkan dikasih kesempatan. Oh, bukan disingkirkan ya? Bukan. Oh, mungkin itu bukan disingkirkan ya? Begitu juga Pak Imran waktu muktamar di Semarang. Kita kesal Pak Imran, kemungkinan Pak Imran ini nggak terpilih. Oh iya, kasih kursi di depan pintu mau masuk ruangan. Nanti kami bicara. Kami apa lakukanlah itu sandiwara itu. Oh, jadi biar jelas, ini ada ruangan sidang, ruangan pertama. Ya, dia suruh panitia siapkan bangku 2 di depan pintu. Mereka berdua bicara. Saya kan akan mereka nggak ada masalah, nggak ada itu ya kan. Jadi umat di bawah melihat kedua pemimpin ini akur-akur aja gitu ya kan. Padahal mereka lagi ada pertentangan. Waduh. Nah, akhirnya terpilih juga kan. Jadi terakomodir juga semua apa itu. Begitu juga waktu Abdurrahman Wahid, dia mau jadi ketua umum. Dia lapor dulu macam-macam. Kami nggak punya saya. Oh iya, begini saja. Saya tidak mengundurkan diri dari calon. Ayahnya dulu juga memberi kesempatan jadi ketua umum PBNU. Sekarang dia lagi. Dia mengundurkan diri dari calon. Oh, Wahid Hasim waktu juga begitu juga ya kan? Dan dia bilang sudah waktunya. Beliau itu 26 tahun Pak jadi ketua MNU. 26 atau 28 tahun ya? Siapa? Idam Khalid jadi ketua MNU. 26 tahun lah, 26 tahun lebih lah, sih lebih lah ya. Jadi begitu. Jadi saya juga apa 30 tahun mengabdi. Saya nggak pernah singgung-singgung kapan saya berjalan kepada saya. Kapan saja. Tapi alhamdulillah bergerak hati maru mengusulkan saya. Kita pada ini banyak bagaimana kalau kita usulkan kita sudah menurut kami mampu kan dia. Ya sudah lah. Udah. Dari tahun saya di Jawa Tengah. Ya nggak mungkin lah. Saya di Jawa Tengah orangnya semua jadi emangnya orang Jawa nggak ada ya. Oh, Pak Dean Tanjung ini dari Nias, tapi asalnya dari itu ya Pak, Kerinci ya, Sungai Penuh ya. Tapi kan ya, merantau lah ya, tinggal di Pulau Kecil, Pulau Nias. Ya, terpilih dari anggota DPR pertama kali tahun 87 ya Pak? Iya. Tahun 87 Bapak mencalonkan dari Jawa Tengah. Dicalonkan bukan? Tahun 87, pemilu 87, Bapak dicalonkan P3, caleg DPR RI dari Dapil Jawa Tengah dan melenggang ke Senayan. Iya. Dan semua bekerja bukan kayak Bapak sendiri, tapi tim yang meloloskan ya kan? Saya mana ada duit saya. Iya. Dan sana juga bukan lumbung suara Bapak ya kan? Iya. Bukan ya
Ya kenal sih saya karena aktif di Pandu Pemuda Ansor. 30 tahun siapa yang nggak kenal? Saya aktif juga kongres apa. Jadi sudah itu habis itu saya dicalonkan di Sumatera Utara. 92 Menang lagi. menang lagi, wah, baru mencalonkan lagi 99. Ya, nggak tahu saya saudara itu. Jadi pikiran saya bukan apa-apa. Apa namanya itu? Bagaimana supaya jadi partai itu bukan lumbung apa ya. Jadi kita kan apa? Kita ada di masyarakat. Apa masalah? Apa ini? Seperti misalnya waktu Soeharto itu. Bagaimana melengkapi kita ini apa kekurangan produksi padi. Apa masalahnya? Oh masalahnya bibitnya. Oh bibit. Bikin apa? Pendidikan. Ada bermain benih gitu ya kan? Ya. Apalagi pupuk. Bikin satu pupuk. Pak, kembali ke tema dulu sedikit Pak, sistem kepengurusan dulu Pak. Bapak di Partai P3 lah gitu kan dulu, setelah tadi Bapak bilang nawaitunya terjun ke dunia politik, sistem kepengurusan dulu di era Bapak itu kan kurang begitu paham ya anak-anak muda sekarang gitu kan. Bagaimana? Kalau katanya dulu saya dapat info waktu zamannya Pak Ismail Materum, sambil dulu Ismail Materum. Kalau mau jadi pengurus kabupaten aja pernah di kecamatan juga. Maka harus ke provinsi harus pernah di kabupaten, untuk DPP harus pernah wilayah. Seperti apa? Begini, bahwa untuk menjadi di pusat harus ada pengalaman. Dia pernah memimpin di cabang, dia bisa di wilayah, tapi dia dari pusat. Jadi dia tahu bagaimana menyelesaikan suatu masalah. Berdasarkan pengalaman. Dan alhamdulillah yang jadi-jadi itu yang tidak ada yang mendadak. Alhamdulillah dia mengatasi masalah-masalah itu Pak. Nggak ada yang instan ya Pak? Nggak ada. Nggak ada. Macam-macam itu. Waktu zaman kami itu. Saya kasih tahu satu contoh. Waktu mau tamat Ansor, bersainglah 3 orang, yaitu Yahya Rupek, Satsmawati, dan Muzeni Ramli. Muzeni Ramli udahlah antara Satsmawati ini teman baik semua. Jadi nggak boleh maju, tapi begini mereka janji nanti pada waktu pencalonan siapa yang suara terbanyak itu yang maju, yang mundur. Dilakukanlah itu. Ternyata Khalid itu mundur. Karena yang menang di Yahya. Ya baik. Khalid mundur. Jadi waktu Yahya Ubaid Khalid tidak merasa kalah. Karena ya, tapi memelihara persahabatan dan kesamaan. Ini kan hanya pembagian. Ketua umum itu adalah koordinator daripada pendapat-pendapat yang dikumpulkan, bukan kehendak pribadi. Itu terlalu kalau kita korbankan hanya saya. Ya ini yang bikin susah. Saya udah menguasai 30 cabang, saya udah menguasai sekian cabang gitu kan. Itu bukan itu ukurannya. Pak, itu dulu sempat lu zamannya Ismail Hasan Salah satu contoh ya, saya kasih contoh. Waktu saya waktu Perdana Menteri, ada datang orang dari Jawa Timur mau menghadap dia. Lagi ada rapat ini kabinet. Di pesta juga ini, dia keluar. Didatangin tamu itu ya? Tamu itu. Apa rasanya? Teman-teman yang lain bilang, Pak Idam, kita ini membicarakan negara ini. Orang Pak ditinggal gitu. Ya, ditinggal menghadapi orang begitu.
apa sih? Apa dia bilang? Saya bisa duduk karena mereka. Oh. Dia itu menghabiskan waktu uang karena ada yang perlu disampaikan. Siapa tahu yang disampaikan itu menjadi bahan dalam perundingan kita ini. Siapa tahu? Ya, yang menggerakkan dia Allah. Iya. Dia datang dari Jawa Timur udah habis waktu, ongkos, ya kan? Jadi saya, udahlah, kalian terus. Saya biar mereka tidur. Saya terima dulu tamu. Coba lihat, bagaimana dia menghargai orang Tamu ya. Bang. Jadi betul-betul keikhlasan. Nah, setelah semuanya ini tadi apa diganti oleh salah satu yang mendorong Thomas Maindud ini. Waktu pencalonan itu biasanya kalau kita menang menurut di kota Jakarta ini 2 kursi. Lantas calon kan banyak. Lantas yang ditunjuk oleh partai nomor 1 menjadi nomor 3. Ya. Menurut nomor urut. Ya. Sekarang tidak. Suara terbanyak. Suara terbanyak. Walaupun dia nomor 20, kalau dia yang terbanyak dia seperti ini. Ya. Apa akibatnya? Dari segi pengalaman partai belum. Akibatnya apa? Main duit. Nah, karena dia waktu mendapatkan itu duit, sampai di kedudukan itu, bagaimana duitnya itu kembali? Ya. Siap. Demikianlah bincang-bincang tipis saya dengan Bapak Daniel Tanjung, tokoh kelahiran kalau nggak salah 1935 atau 37? 34. 34. Beliau lahir 1934 di Nias ya Pak ya.